Halo, balik lagi dengan saya Adrian di channel Adrian98. Di video kali ini kita akan membahas tentang rasio kompresi. Apa itu rasio kompresi dan bagaimana cara menghitung rasio kompresi, dimulai dari penghitungan diameter piston dan langkah atau stroke motor. Di sini kita menggunakan motor Aerox sebagai contoh. Nah, bagaimana cara pengukuran ruang bakarnya, volume ruang bakar, terus part yang harus dimodifikasi untuk menaikkan rasio kompresi pada motor, kekurangan kelebihannya, dan apa saja part yang harus di upgrade ketika kita menaikkan kompresi. Nah, jadi seperti ini ya. Saya sudah menuliskan ini. Nah, jadi saya sudah menuliskan rasio kompresi itu apa sih? Nah, rasio perbandingan volume silinder dengan volume ruang bakar. Jadi, volume silinder dengan volume ruang bakar. Ruang bakar itu di sini. Jadi kayak volume silindernya berapa? 5, volume ruang bakarnya 1, jadi 5:1. Nah, di sini kita memulai dari pengukuran diameter piston dan stroke atau langkah si motor. Ini cara menghitung cc dulu ya, kita beritahu. Jadi cc itu ini kita pakai rumus volume silinder ya. Cc itu 0,785 dikali dalam kurung diameter kali diameter tutup kurung kali L. L itu langkah ya. Nah, jadi 0,785 dikali dalam kurung 58, karena ini diameternya 58. 58 kali 58 tutup kurung dikali 58,7. 58,7 itu adalah panjang langkahnya, langkah si motor. Ini kita menggunakan motor Aerox ya. Langkah si motor Aerox itu. Dan mendapatkan hasil 1550 cc atau dibagi menjadi 155,0 cc. Nah, untuk volume silinder kita sudah hitung. Kita menghitung ke bagian volume si ruang bakar ya. Volume ruang bakar itu kita bisa menghitungnya dengan cara memakaikan grease di sisi-sisi bagian piston, lalu diputarkan ke titik mati atas, dibersihkan grease yang menempelnya sedikit aja, bersihnya jangan semuanya dibersihin. Lalu pasang packing dan head, dikencengin menggunakan kunci momen, kencengin. Sesudah dikencengin, kita masukkan cairan dari lubang busi. Nah, menggunakan buret. Si cairannya dimasukkan. Si mesinnya diberdirikan tegak dulu. Jadi drat businya mengarah ke atas pokoknya. Drat businya mengarah ke atas. Baru masukkan cairan dari buret ini. Misalkan yang tadi ini contoh ya, ini nggak sesuai dengan Aerox ya. Contoh misalkan dari berapa, kemakannya berapa. Ini contoh kemakannya 12,06. Nah, 06 itu adalah volume si drat businya. Jadi kita kurangin aja 06-nya jadi 12 ya, kita dapat 12. Nah, rumusnya itu adalah cc motor ditambah cc ruang bakar terus dibagi cc ruang bakar. Nah, jadi 155 ditambah 12 dibagi 12. Ini 155 ditambah 12 itu jadi 167 dibagi 12. 167 dibagi 12 sama dengan 13,9 berbanding 1. Nah, jadi kompresinya itu 13,9 banding 1. Kalau Aerox itu ruang bakarnya kalau nggak salah bukan 12. Kalau 12 itu kesempitan, terlalu sempit.
16, kalau saya searching itu 16 lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa? Ada yang nanya, "Bang, naik cc naik kompresi nggak?" Kita hitung juga ya di sini. Jadi 200 cc tambah 12 dalam kurung dibagi 12, hasilnya 212 dibagi 12 menjadi 17,7 berbanding 1. Jadi kalau kalian naik cc itu kompresi juga ikut naik. Jadi 17,7 banding 1, seperti itu. Nah, kalau kita mau naik cc, mau naik kompresi tanpa menaikkan cc itu bisa. Di sini ada caranya. Nah, caranya itu seperti ini. Ini misalkan head ya. Caranya memapas head yang asalnya segini lah. Dipapasnya. Nah, dihilangin berapa lah, 0,5 atau 0,2, sedikit dah tapi ngaruhnya gede. Terus cara kedua adalah, kan tadi cara pertama bore up, cara kedua papas head, cara ketiga pistonnya dibikin dome atau cembung keluar. Cembung keluar cuma berapa, 0,5 atau 0,8 gitu. Tapi si pistonnya itu harus dicoak lagi, dicoak untuk si klep, jadi klepnya nggak nabrak. Kalau kita contoh, nah di sini kan ada klep. Ketika overlap itu klep itu membuka dua-duanya, nanti takutnya nabrak kan kalau pistonnya langsung nabrak. Jadi dicoak di bagian klepnya aja. Cara mencoaknya juga, misalkan ini piston buta. Piston buta diberi malam di atasnya. Ya kan? Piston buta tapi udah dibikin dome ya, udah dibikin dome. Diberi malam, dipasangkan, diputar sampai titik mati atas. Titik mati atas nanti ada bekasnya, bekas si klepnya itu. Nah, nanti bekas si klepnya itu dibubut, dihilangin lah sebagian klepnya itu. Terus lakuin sampai nggak nabrak, soalnya kalau nabrak berabe juga itu klep, bisa jebol kemana-mana. Nah, sesudah kita semua melakukan ini, jika ada pertanyaan, "Bang, apa aja part pendukung untuk jika kita udah naik kompresi?" Nah, kalau kita udah naik kompresi, itu otomatis si mesin motor menjadi panas kan, sedikit lebih panas. Nah, kita bisa menggunakan cooler tambahan seperti radiator menjadi 2 atau pakai oil cooler, extra fan dan yang lain-lainnya. Terus oli juga kita harus menggunakan oli yang lebih tahan panas lah dibanding oli-oli standar lainnya. Busi juga menggunakan iridium yang lebih stabil di temperatur tinggi. Iridium atau sejenisnya, double iridium atau apa. Terus kita menggunakan bensin yang oktannya lebih tinggi. Karena kenapa? Oke, kita bahas di sini. Kenapa kita harus menggunakan oktan yang lebih tinggi? Ibaratkan seperti ini. Kompresi padat itu, kompresi besar itu menjadi lebih panas. Ketika udara segini dikompresikan, itu udaranya bergesekan dan menjadi panas. Kalau kita menggunakan bensin yang oktannya rendah, itu sebelum titik mati atas atau sebelum kompresi full titik mati atas, dia udah meledak duluan. Jadi kalau contohnya seperti ini piston, ini ruang bakar misalkan. Nah, sampai ujung ini harusnya kan meledak, tapi sebelum ujung dia udah meledak, bisa balik, ngebalik atau knocking. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan bensin yang mendukung seperti Pertamax Turbo, dia akan meledak ketika diberikan bunga api. Jadi
meledak pas waktunya lah, pas waktunya, nggak meledak terlalu belakang, terlalu depan. Nah, kalau ada satu lagi, ini misalkan kalau Bang, kalau kompresi rendah pakai Pertamax Turbo gimana efeknya? Nah, kalau Pertamax Turbo itu kan lebih sulit terbakar ya. Ketika panas yang dihasilkan dari kompresi itu terlalu dikit dan di percikan bunga api, dia akan telat membakar. Jadi yang harusnya di sini dipercikan lalu di sini dia terbakar, ini malah menjadi di sini dipercikan, di tengah sini dia membakar, seperti itu. Jadi kalau belum naik kompresi, disaranin pakai bensin yang biasa aja seperti Pertalite atau Pertamax. Kalau udah naik kompresi, jangan coba-coba pakai Pertalite atau premium seperti itu. Misalkan kompresi 12 kita masih pakai premium, wah knocking itu susah nyala. Ya segitu aja penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dikoreksi, bila ilmunya bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.